Udah, oke. Salam olahraga. Jaya. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Reload aja. SMK. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Adil yang berkebajikan segala wajah kaki batam. Aus. Baik, saya perkenalkan juga nama saya Aceh Nasrullah, asal dari Kabupaten Cinta. Sudah mempunyai istri 1, anak 3, ya, hobi olahraga, spesifik olahraga bola basket. Ya mungkin nanti jika kakak-kakak ketemu saya duluan bisa saling menyapa. Untuk ingin mengetahui profil saya nanti bisa japri buat aja. Jap. Nama gue dipanggil. Japri. Baik kakak-kakak, di sini saya mengambil peran fasilitator dalam diseminasi, yaitu modul 2.4 pendidikan kebugaran jasmani, pembelajaran 1 tentang komponen kebugaran jasmani terkait kegiatan dan aktivitas pembelajaran. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mungkin kita akan melakukan kesepakatan kelas dulu kakak-kakak. Ya, adapun kesepakatan kelas yang pertama hadir tepat waktu kakak-kakak. Ya, yang kedua adalah mindfulness atau hadir secara utuh. Yang ketiga fokus dalam menerima materi. Yang keempat menyampaikan izin jika ingin keluar dan masuk ruangan. Yang kelima raise hand jika kakak-kakak ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya. Yang keenam saling menghargai waktu. Saya memahami kakak-kakak di sini punya kesibukan di luar, ya. Karena saya tahu profil kakak-kakak di sini ada yang jadi operator sekolah, ada yang menjadi wakil kepala sekolah dan lain-lain. Tapi saya percaya kakak-kakak bisa memanage waktu itu lebih baik, karena saya pahami bahwa kakak-kakak yang hadir di sini ini semuanya adalah pilihan-pilihan yang lain dari seleksi oleh BGP. Jadi saya rasa kakak-kakak bisa mengikuti kesepakatan kelas ini sehingga bisa hadir tepat waktu. Kira-kira ada di sini yang bisa yang atau ingin ditambahkan kakak-kakak terkait kesepakatan kelas ini? Cukup ya? Sepakat ya kakak-kakak ya? Kalau sudah sepakat, saya mohon ke depannya kita akan terus melaksanakan kesepakatan ini. Masalah itu Adapun tema pembelajaran pada hari ini kakak-kakak, ya, yang pertama nanti peserta mempelajari komponen kebugaran terkait kesehatan aktivitas pembelajarannya. Yang kedua, peserta memahami komponen kebugaran jasmani terkait komposisi tubuh, body composition, dan kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan otot, muscular strength dan muscular endurance. Yang kedua adalah peserta memahami komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang keempat adalah peserta membuat rencana permainan terkait komponen kebugaran jasmani, dan terakhir adalah kita merefleksikan. Jadi ini adalah remote 5 kegiatan yang akan kita laksanakan selama 2 jam ke depan. jam depan. Jadi di sini yang pertama ada komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan dan aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah peserta dapat memahami setiap komponen-komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan dan dapat mengaplikasikan komponen kebugaran ke dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, jadi di sini nanti kakak-kakak diharapkan memahami dulu konsep kebugaran jasmani. Kalau nanti ada 4 nanti kita akan bahas di sini. Ya, setelah itu, setelah kakak memahami, dapat mengimplementasikan komponen tersebut dalam aktivitas pembelajaran di kelas melalui permainan. Next, pemahaman mindset. Sebelum kita masuk sini, pemahaman mindset yang perlu kita pahami adalah pendidikan kebugaran tidak bertujuan untuk membugarkan pendidik, akan tetapi pendidikan kebugaran akan mengajarkan kepada peserta didik untuk bagaimana menjadi bugar, mencapai dan menjaga status kebugaran mereka, serta mengembangkan nilai-nilai akan kepentingan kebugaran dalam kehidupan mereka. Nah, maksudnya di sini kakak-kakak nanti dalam kakak mengimplementasikan tentang pendidikan kebugaran jasmani di kelas itu, jangan sampai
petani itu berpikiran bahwa mereka akan menjadi atlet di sini. Ya, bukan juga kita berpikir bahwa mereka harus memiliki semua komponen yang ada di kebugaran jasmani, tapi kita menanamkan mereka akan paham bahwa mereka melakukan kesehatan sepanjang hayat dengan melalui program-program pengembangan kebugaran jasmani. Ini kata kuncinya Kak. Jadi jangan sampai mindset mereka bahwa aku di sini nanti belajar ini jadikan atlet nih. Enggak, tapi lebih ke hidup berkepanjangan. Komponen-komponen kebugaran jasmani. Ada 4 komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kebugaran kardiorespiratory, ya. Yang kedua adalah kelentukan atau flexibility. Keempat, komposisi tubuh. Dan yang kelima, kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan otot atau disebut muscular strength dan muscular endurance. Di sini mungkin saya akan lebih ke pengayaan kakak-kakak. Ya, kemarin sudah disampaikan oleh rekan saya Kak Fasil, Kak Maisak. Beliau membahas tentang kebugaran kardiovaskular dan kebetulan dari hasil pembahasan Kak Maisak bahwa kakak-kakak itu tuntas semua. Sedangkan ini masih ada 2 jam saya harus masuk di sini kakak-kakak. Karena tuntas semua, jadi saya lanjut membuat pengayaan kakak-kakak di sini. Jadi aku akan lagi memahami kakak-kakak tentang komponen ketiga dan keempat. Ya. Mungkin sebelum mulai, mungkin kakak-kakak saya kasih waktu kurang lebih 2 menit, ya, 2 menit sampai 1 menit sampai 2 menit untuk membaca modul tentang komponen komposisi tubuh. Dan kedua adalah kebugaran otot dan daya tahan otot, ya, berkaitan dengan muscular strength dan muscular endurance. Silakan kakak-kakak. Saya kasih waktu 1 sampai 2 menit. Untuk tubuh. Itu modul 2.4 asal saya kakak-kakak. Siapa? Halaman 40-an. Ya, halaman 40-an. Nih, kelihatan kalau Kak Daniel tadi malam ini belajar ya. Belajar. Kamu itu Saya apa ya lu? Semua belajar itu. Kan paling setia. Cek. Kelas. Salah halaman 50. Nampak bujaku udah ketahuan buka. Dah buka yang mungkin Apa maksudnya Juli? Sudah kan kakak? Bukan Juli maksudnya. Ya, 1 menit lagi lah. untuk betul kan? Jadi dia tak. Saya rasa sudah Kak. Jadi di sini saya harapkan dari kakak-kakak ya kira-kira sudah membaca ya. Kira-kira dari hasil yang kakak baca itu yang kakak pahami tentang komposisi tubuh itu apa, dan yang keempat yang kakak pahami tentang kekuatan otot dan daya tahan otot itu apa. Yang kira-kira kakak pahami saja dari yang kakak baca. Bebas yang kakak ambil dari situ. Kira-kira ada 1 orang atau 2 orang yang ingin menyampaikan? Atau pakai ini? Enggak. Ya, silakan Kak. Kayak Heru. Oke. Nah, di sini ada 2 komponen kebugaran yang harus kita pahami. Minggu lalu sudah kita jelaskan tentang komponen cardio dan flexibility. Selanjutnya di pertemuan ini yang difasilitatornya yaitu Kak Aceh. Nah, kita belajar tentang komposisi tubuh, body composition, artinya bentuk tubuh ya. Bentuk tubuh. Nah, di bentuk tubuh ini bagaimana kita seorang guru, kayak ini pemahaman saya ya, memberikan pembelajaran kepada anak untuk membentuk tubuhnya.
ya, bukan hanya untuk kebugaran. Misalkan nih, Pak, saya nih minder nengok kawan-kawan saya itu badannya ototnya bagus-bagus. Kenapa cewek saya nih Pak, cewek itu suka badannya kekar saya gitu kan. Jadi latihan apa lah yang diperlukan Kak, Pak, ya kan? Iya. Nah, itu pertama, artinya di sini lebih ke spesifik otot apa yang ingin kita kembangkan. Misalkan di situ Pak, otot saya ini pendek Pak, nengok tuh di itu ada raya, otak-otaknya banyak, udah buti. Apa latihannya harus apa? Yang pertama misalkan dari kita memberikan ini contoh-contohnya loh seperti latihannya. Ini sit up, ini latihan stop dan sebagainya. Insya Allah salah satu contoh latihan untuk membentuk otot perut. Misalkan ini latihannya untuk otot tangan. Nah, selanjutnya di kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan otot. Nah, otot juga mempunyai spesifik, ya, ada kekuatan dan daya tahan otot. Ini perbedaan yang sangat signifikan bagi saya. Kekuatan otot itu seperti apa? Artinya kekuatan ini berapa berat yang kita mampu dalam mengangkat beban. Sedangkan daya tahan otot berapa lama kita mampu mengangkat beban. Nah, ini ada sangkut kalau untuk daya tahan ototnya ada sangkutnya sangkut baut lah bahasa kita ya. Keterkaitan dengan kardiovaskuler. Kadang sini saya juga pernah bingung kenapa teman saya Kak, dia itu untuk joggingnya itu kuat, tapi pada saat melakukan gerakan anaerobik itu daya tahan ototnya dia mulai capek. Beda lagi dengan kawan saya satu lagi, dia kalau kardio itu cepat capek, tapi kalau udah daya tahan otot, artinya daya tahan otot, strength otot itu lebih lama. Misalkan dia di anaerobik dan aerobiknya, di aerobik dia kuat, di anaerobiknya mungkin lemah. Satu lagi beda lagi, di anaerobiknya kuat, satunya aerobiknya lemah. Seperti itu. Artinya dari kedua strength ini harus kita tingkatkan ya Kak. Nah, tapi ada beberapa saya baca memang masing-masing manusia itu punya spesifik. Oh ini mungkin otot darahnya, ototnya lebih ke otot putih, ini otot merah gitu. Itu yang saya pelajari dari modul tadi. Ya, otot merah, otot putih. Ya, otot merah ini lebih ke aerobik. Kalau otot putih ini lebih ke anaerobik. Balik kah? Terbalik berarti. Ya, terbalik. Ya. Untuk daya tahan aerobik itu olahraga yang cepat, ya, dengan waktu yang singkat. Tapi aerobik ini dengan waktu yang lama, dengan napas yang panjang. Sedangkan anaerobik dengan bisa kita sepakati bisa berapa kali napas, satu kali napas juga seperti itu. Contohnya lari sprint. Ya, kalau untuk aerobiknya dari lari jarak jauh seperti itu. Ya. Jadi memang kedua ini kita tidak bisa nih sama bentuknya, aerobik kita sama enggak. Tapi harus setidaknya bisa mendekati kedua komponen tersebut. Oke, terima kasih Kak Asep. Terima kasih kepada Kak Heru, saya rasa sudah sangat lengkap yang disampaikan tadi. Jadi cukup satu orang nih Kakak. Ya, Kakak Heru tadi sudah menjelaskan pemahaman hasil membaca cepatnya di modul tentang komponen tubuh dan kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan. Di sini saya memperkuat tadi komposisi tubuh atau body composition adalah komposisi tubuh mengacu pada perbandingan antara lemak tubuh, massa otot dan massa tulang. Epidemi obesitas anak saat ini dengan masalah kesehatan yang menyertai terutama pada remaja menggarisbawahi pentingnya topik ini. Jadi kenapa topik ini saya ambil, betul kata Kak Heru tadi, mungkin kakak-kakak yang ngajar SD mungkin tidak pernah mendapatkan ini, tapi kami yang ngajar SMA, SMK biasanya di sini kami sering ditanya itu, ketemu, Kak, Pak, kami ini kok gimana cara memberikan berat badan, model latihan apa yang kami lakukan sehingga kami bisa mengurangi overload obesitas, kelebihan berat badan. Cuman di sini kakak-kakak, sebelum kita kepada pertanyaan kita, yang pertama adalah saling menghargai.
supaya tidak ada terjadi bully. Karena kadang-kadang ini kan kalau udah ini itu gendut katanya. Jadi kita pahami dulu, kita kasih pemahaman atau mindset cara berpikir mereka sebelum kita masuk materi ini. Ya. Terus yang kedua, sebisa mungkin mereka merahasiakan lah, privasi lah terkait dengan berat badan mereka. Nah tujuannya apa? Supaya tidak menghindari bullying tadi. Ya. Di sini kakak-kakak ada gambar organ tubuh, ya, organ, lemak, otot dan tulang. Itu sudah jelas kalau organ itu berkaitan dengan jantung, ya, terus hati dan lain-lain. Lemak ini bagian lengannya di situ, ya. Terus yang otot itu ada juga. Mungkin kakak-kakak sudah di kuliah juga udah dapat itu ada bicep, tricep, ya, yang mana bicep itu otot membelah, tricep itu otot yang memanjang, ya, itu karena sudah paham. Terus ada tulang, os, ya, kalau kita dulu tuh os, bukan karate ya, kalau bahasa tulang tuh os, ya, kalau kita di kampus dulu. Di sini sebelum kita memberikan latihan penurunan berat badan, ya, kita harus mengetahui prinsip-prinsip. Ya, apakah anak tersebut kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan? Indeks massa tubuh atau BMI (Body Mass Index) adalah indikator kelebihan berat badan dan obesitas yang umum digunakan di masyarakat kita. Tinggi dan berat badan digunakan untuk BMI. BMI adalah ukuran yang paling baik digunakan untuk peserta didik pasca pubertas. Pada anak-anak dan remaja, BMI disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin. Anak perempuan dan laki-laki dewasa pada usia yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Untuk mendapatkan BMI ini kakak-kakak, rumusnya adalah berat dalam kilogram dibagi tinggi dalam meter. Ya. Di sini yang perlu kita garisbawahi, setelah kita mendapatkan hasilnya, yang pertama, angka BMI normal pada kisaran 18,5 sampai 25, ya, itu normalnya kakak-kakak. Nanti kalau kita hitung, bisa kita hitung bersama-sama kakak-kakak, mungkin pakai berat badan masing-masing lah. Jadi kita bisa mengetahui apakah kita obesitas atau normal atau kurusan sih. Ya. Yang kedua, jika angka BMI melebihi 25, kamu memiliki berat badan berlebihan. Yang ketiga, sementara itu jika angka BMI berada di bawah 18 berarti berat badan kurang. Dan yang terakhir, jika angka BMI sudah melebihi 40, lakukan penanganan secepatnya, berarti warning di sini. Ya. Kenapa seperti itu? Kita tahu bahwa obesitas ini penumpukan lemak dalam tubuh mengakibatkan bahkan muncul banyak penyakit-penyakit di sini kadang-kadang kakak, terutama penyakit kardiovaskular atau jantung. Di sini ada contohnya. Sebagai contoh, jika berat badan 62 kg dan tinggi badan 165 meter, nilai BMI kamu adalah 65 dibagi 165 sama dengan 37,5. Kenapa ada komanya di sini? Memang seperti itu kakak. Misalnya berat badan kakak 65 itu jadikan 1,5. Ya. Nanti dapatlah 37,5. Berarti di sini masuk kategori apa kak? Orang tersebut. Masuk kategori di mana? Apakah dia melebihi berat badan atau apa kurang? Kalau kita lihat dari yang di sini kak, yang ada tanda biru itu, melebihi, ya. Setelah itu setelah kita dapat, berarti tindakan latihan apa yang kita berikan kepada peserta didik. Tapi perlu digarisbawahi di sini kakak, ada catatan penting. Metode pengukuran BMI tidak selalu akurat. Tidak selalu akurat. Ini disebabkan pengukuran BMI mengacu pada berat otot dan berat lemak tubuh. Ya, dia berat badannya bisa saja karena ototnya yang membesar atau kan lemaknya. Ya. Bisa jadi dua-duanya. Kadang-kadang kita berat badannya, tapi kita lihat dia tidak terlalu gemuk. Berarti ototnya yang besar. Kita unduh jadi penelitian kan. Tapi kalau dia kita bisa lihat kalau udah mulai lambat itu ototnya berarti terjadi. Lambat. Oke, ini metode yang pertama. Apa perlu kita lihat cukup sampai tidak pemahaman kakak-kakak saja ya, tidak perlu dikurasi waktu. Saya tahu kakak-kakak sudah mulai lapang di sini ya. Lanjut. Grafik yang kedua di sini indeksnya bisa kita memulai dengan grafik seperti ini. Kalau kita lihat di tepi di sini, ini adalah tinggi badan kakak-kakak.
Misalnya Kan kita ambil dari atas ada tinggi badan di tangan. 142,2 ya. Sekarang kita lihat misalnya Asap eh, sinyal. berat badannya 40. Koneksi. Nah, di sini dekat ini kalau Anda lihat itu berarti dia masuk obesitas Kak. Di sini ada menentukan warnanya hijau, terang, hijau hijau tidak terlalu terang, kuning, oranye, dan itu semakin sana dia semakin berat atau semakin menunjukkan dia obesitas atau normal ya. Nanti kakak-kakak bisa lihat lagi, tidak terlalu kelihatan, nanti kakak-kakak mengerti di sini bahwa ada 2 metode cara menentukan berat badan. Kak Nia, kita coba tes Kak Nia. Bosan lapar ya. Tadi tentang komponen body ya. Yang selanjutnya adalah yang keempat ada kebugaran otot, kekuatan daya tahan otot, muscular strength dan muscular endurance. Kekuatan otot muscular strength adalah tenaga yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok untuk mengkontraksi pada saat menahan beban maksimal, dan daya tahan otot adalah kapasitas kelompok otot untuk melakukan koreksi yang harus terus menerus saat menahan suatu beban submaksimal dalam jangka waktu tertentu. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Heru ya. Oke. Dan cukup jelas saya rasa. Di sini saya melakukan penguatan pemahaman kakak-kakak ya. Nanti kita bagi kelompok. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 3 komposisi tubuh, body composition yang akan dibahas, dan kelompok 2 dan 4 membahas tentang kekuatan dan daya tahan otot. Yang ketiga, buatlah rencana permainan dikerjakan di kertas plano nanti ya, dengan instruksi yang jelas akan lebih baik lagi dengan kreativitas, bisa dengan ditambahkan gambar pola permainan. Saya tentukan saja ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Di sini LKPD-nya kakak-kakak, lembar kerjanya nanti kakak-kakak membuat di kertas plano ini seperti di depan di layar itu. Ada komponen kebugaran yang ditingkatkan ya, jadi kakak-kakak bebas mau pilih mau yang udah ditentukan ya. 1, 3 adalah body, yang 2, 4 itu adalah daya tahan otot dan kekuatan otot. Konten pelajaran yang dikembangkan apa, pengetahuan apa yang didapat siswa, sikap apa dan keterampilan apa, diskusi permainan, jenis permainan apa yang kita akan tentukan untuk itu. Pelajaran kan. Silakan kakak-kakak saya bagikan, mungkin nanti kita simbolis saja ya. Masih setengah jam tuh. Kira-kira Pakai HP aja. Udah 22. pakai kertas baru ini karena kertas kita sudah habis. 3 aja, 3. Secara singkat saja kakak. Kira-kira menentukan permainan apa untuk meningkatkan Iya mau daya tahan otot dan body composition. pertanyaan di Dibuat tabel seperti itu kakak. Daya tahan otot. Lah, biar saya menjawab. Latihan. Kita udah hilang tuh. Banyak main. Saya kasih waktu 3 menit saja kakak-kakak. Oke, selesai Kak. Oke. Sudah selesai kakak-kakak? Udah. Kalau sudah selesai, nanti saya harapkan 1 orang boleh mempresentasikan kan. Secara singkat saja hasil kerja kelompoknya. Komponen tugas jasmani apa tadi yang sudah ditentukan ya. Sebenarnya ini sampai permainan dan berhubung waktu, jadi Udah kita mau satu buat permainan. composition. Bukan kita strength ya. Kita strike. Terus pengetahuan apa yang didapatkan siswa, Berarti itu sikap apa, keterampilan, dan ini permainan apa. Contohnya bisa kakak-kakak permainannya misalnya kita berkaitan dengan body itu push up berpasangan misalnya kayak gitu kan. Itu bisa ya. Maju, Mam. Maju Bang. Maju, Mam. Udah selesai. Imam mau Ada yang sudah Kak? Imam? Ayo, kita bantu. Taruh sini aja Kak ya. Iya. Ya. Enggak. Saya nggak biasa pakai ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rasul untuk waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi komponen kebugaran jasmani yang ditingkatkan di sini kami yaitu tentang strength, kekuatan sama daya tahan otot gitu kan Kak. Jadi di sini kami mengambil deskripsi permainnya itu circuit training untuk SD Kak. Nah, jadi di tiap-tiap posnya itu nanti kita akan buat sebuah permainan Kak. Jadi di pos 1 itu mengetahui pengetahuan mereka tentang pembelajaran yang
sekitar 1 minggu atau 2 minggu kita lakukan. Nanti di situ kita berikan pos-pos sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah mereka pelajari 2 minggu ke belakang itu kan. Itu salah satu permainannya. Untuk sikapnya, jadi kita melihat kalau sikapnya itu kita bisa tentukan bagaimana cara mereka itu bersikap ketika melakukan sirkuit training itu sendiri kan. Apakah mereka itu sudah benar dalam berbarisnya atau dalam menjawab pertanyaannya tadi udah benar nggak disiplin mereka gitu kan Kak. Yang seterusnya tentang keterampilan. Jadi keterampilan di sini itu tentang sirkuit daya tahannya kan Kak Heru tadi yang kita bahas. Jadi daya tahannya itu kita menggunakan push up selama pertama intensitas yang kita gunakan itu cuma setengah menit atau 30 detik. Seterusnya yang kedua itu kita coba ke 1 menitnya Kak. Jadi di pos kedua itu kita ubah. Yang tadinya push up itu ada sit up gitu Kak. Menurut kelompok kami begitu Kak. Sekian dari kelompok kami. Saya rasa udah mewakili semua ya Kak ya. Iya. Itu yang terakhir setelah kita memahami ini, kita refleksi ya kakak-kakak, kira-kira apa yang kakak-kakak dapatkan pada pembelajaran hari ini dan apa yang kakak terapkan di sekolah kakak masing-masing saat mendapatkan pelajaran ini. Ada kira-kira yang bisa merefleksikan kakak-kakak? Ya pengalaman kakak aja lah, kira-kira apa? Kak Supriyadi mungkin? Atau Kak Ilwan kayaknya. Jangan. Jangan. Jadi. Kak Heru mau jawab Kak Kak Ilwan, silakan Kak Ilwan. Apa Pak Irwan udah siap tugas siang? Oh, Pak Irwan udah siap. Ayo Pak Irwan. Udah Kak Irwan silakan Pak Irwan. Ngacang. Langsung Tadi yang dipakai. Oke, dari hasil pembelajaran yang saya dapatkan tadi memang kalau misalnya kita ingin membuat metode pelatihan untuk peserta didik kita itu harus banyak harus memperhatikan beberapa hal yang pasti jangan sampai kita membuat program itu membuat mereka untuk tidak berprestasi atau mungkin stagnan atau mungkin metode latihan yang kita buat itu malah membuat mereka menjadi cepat cedera atau mungkin obesitas. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan gimana caranya. Obesitas maaf ya, bukan obesitas. Apa sih? Fleksibilitas. Komposit. Overtraining ya, overtraining. Overload atau overtraining. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita rencanakan itu membuat siswa kita malah menjadi turun prestasinya. Oke, mungkin itu Sekali lagi kita beri terima kasih teman-teman. Jadi refleksi pada hari ini saya rasa sudah mewakili semua teman-teman. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Minggu depan atau besok kita ketemu lagi di sini kakak-kakak dengan modul atau pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, terima kasih kakak-kakak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Istilahnya kakak-kakak ya. Kakak-kakak ini lebih dulu di lantai 1. Oke. Makasih kakak. Hasil ini juga yang mau tahu. Kakak-kakak, jadi apa namanya? Mesti sepakatin lagi ya kakak terkait dengan praktek. Karena waktunya saya lihat Molor. kita udah berapa jam ini baru maju 8 orang gitu ya. Kita sepakatin sama-sama nanti di sesi yang berikutnya itu mau berapa menit? 15. 15 ya. Cukup sampai jam 5 lah. 5 menit lah, 5 menit. Kita perlu 15 menit ya? 15 menit. 15 menit. Tapi on time ya kakak-kakak, 13.30 itu harus masuk. Kalau biar mengefisienkan waktu, kalau memang biar cukup, kalau yang praktek ingatkan aja kak, tinggal 1 menit selesai nggak selesai ya udah berhenti gitu aja. Nggak bisa kayak gitu, karena ini praktik fasilitasi, jadi harus kontrolnya di pasilnya. Gitu ya. Nggak bisa mas. Mas pakai HP ya 20 detik. Makanya kakak-kakak mesti lihat apa namanya ya? Waktu, manage waktu. Siapkan HP untuk 2 menit ya. Ya apa dari 15 menit ya. timer ya, siapa timer ya. Jadi kita sepakatkan saja
saja ya 15 menit ya kita mulai 13.30 ya. Oke, silakan boleh istirahat. Oke. Saya mohon